وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين خير الأنام العالمين صلوا على النبي محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Nabi kita Muhammad manusia termulia di antara manusia di Arab dan lainnya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di antara manusia dia bagai permata, sementara lainnya hanya batu biasa. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Matahari tak mampu mengalahkan sinarnya, rembulan dibuatnya berbelah di tangannya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wajahnya bagai bulan, indah dan mempesona, ramah pada semua, santun tutur katanya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bila dia berjalan semerbaklah wanginya, bila di kegelapan dia meneranginya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dialah yang terkasih di sisi penciptanya, karenanya dicipta alam dan seisinya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Besar perhatiannya pada
dan karena ditinggalkan olehnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jangan lama-lama, kasihan ini. Takut jatuh. Dialah yang terkasih di sisi penciptanya, karenanya dicipta alam dan seisinya. Dalam sebuah cerita yang panjang, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam oleh Allah diturunkan dari surga turun ke bumi berpisah dengan Siti Hawa, beliau pun tersiksa dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sedang marah, juga tersiksa dengan perpisahan berpuluh tahun, beratus tahun berpisah dengan sang istri. Setiap saat beliau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, bertaubat kepada Allah, hingga selama itu tidak menjawab. Allah tidak mau berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah sedang marah. Berbagai doa, berbagai cara merayu Allah dilakukan, tapi Allah tak kunjung sudah marahnya. Allah belum mau berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Adam teringat dengan sesuatu, yaitu ketika pertama kali mata beliau bisa melihat, ketika Allah pertama kali tiupkan ruh dalam tubuh Nabi Adam, ketika ruh itu sampai pada mata beliau, mata itu pun dapat melihat, dan yang pertama kali terlihat oleh kedua mata beliau adalah tulisan di pintu aras, di tiang aras. Tulisan itu berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam sesaat tertegun, siapa ini Muhammad? Betapa agungnya Muhammad ini, siapa dia? Sehingga namanya bersanding dengan nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam teringat dengan nama ini, dan dia yakin bahwa nama ini adalah nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah siapa dia, entah apa dia. Apakah manusia seperti dirinya, apakah malaikat? Hanya dengan bekal suatu keyakinan bahwa yang bernama Muhammad ini memiliki tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam mencoba merayu Allah. Siapa tahu Allah kemudian gembira dirayu seperti itu dan kemudian berkenan memaafkannya. Nabi Adam mencoba merayu Allah dengan menyebut Muhammad. Belum tahu siapa itu Muhammad, hanya mencoba saja. Ya Allah, berkat Muhammad ampuni saya. Coba-coba saja, siapa tahu, karena Muhammad pasti yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah yang marah tidak mau menyapa Nabi Adam, tidak mau berbicara pada Nabi Adam sekian lama itu. Tiba-tiba Allah berbicara dan bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu aku memiliki hamba spesial bernama Muhammad? Nabi Adam pun menjawab, saya teringat ya Allah ketika pertama kali mata saya dapat melihat, yang terlihat oleh mata saya ada sebuah tulisan di tiang aras, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Saya pun berpikir bahwa Muhammad ini pasti hamba yang engkau kasihi, pasti hamba yang utama di sisimu. Maka saya pun berharap dengan menyebut nama ini engkau gembira ya Allah, dan engkau berkenan mengampuni hamba ya Allah. Subhanallah. Padahal Nabi Adam hanya mencoba saja, tidak tahu siapa itu Muhammad. Coba-coba saja. Begitu disebut nama Muhammad, Allah tidak melihat Adam yang menyebutnya. Allah tidak melihat Adam yang menyebut nama itu. Allah hanya melihat nama itu. Allah hanya melihat yang punya nama Muhammad itu. Begitu disebut nama Muhammad, Allah yang sekian lama marah tiba-tiba mau berbicara dengan Adam. Bertanya, kenapa, dari mana engkau tahu aku memiliki hamba bernama Muhammad? Setelah dijawab seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Adam, engkau benar. Muhammad itu adalah salah satu keturunanmu. Dialah hamba terkasihku. Dan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau dan alam semesta ini. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau dan alam semesta ini. Ada ungkapan betapa Allah memuliakan hamba terkasih ini. Bukan maksudnya terpaksa membuat kita semua demi Muhammad, tidak. Artinya betapa Allah mengutamakan Nabi Muhammad di antara semua alam semesta ini, dan begitulah Allah mengungkapkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Adam saja, Nabi Adam ketika bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ketika merayu Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kekasihnya Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Adam tidak tahu siapa itu Muhammad, tahu saja tidak, apalagi kagum, kenal saja tidak, apalagi cinta, hanya menebak saja, mencoba-coba saja, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah menerima taubatnya. Kira-kira kalau ada orang kenal dengan nama Muhammad, bahwa yang bernama Muhammad adalah kekasih Allah, orang itu mengenal Nabi Muhammad, orang itu mencintai Nabi Muhammad, orang itu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertawassul kepada Allah, ya Allah, berkat Nabi Muhammad yang aku cintai, berkat Nabi Muhammad yang aku rindukan. Kira-kira doa orang ini dengan doa Nabi Adam lebih layak mana diterima oleh Allah? Bu, kira-kira lebih layak mana diterima oleh Allah? Doa Nabi Adam yang menyebut nama Muhammad tak kenal siapa dia, apa doa kita menyebut nama Muhammad sementara kita kenal, bahkan cinta, bahkan rindu kepadanya? Mana yang lebih layak diterima? Doa kita. Jangan ragu bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam doa itu kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam saja yang belum kenal siapa itu Muhammad menyebut nama Muhammad, doa